Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas soal SBMPTN tahun 2016 dengan kode 237 ya. Nah, kali ini soalnya tentang limit ya. Nah, sebelum ke soalnya sendiri, di sini saya ingin memberikan semacam apa ya, quick review atau beberapa sifat atau materi yang diperlukan untuk memecahkan soal ini gitu ya. Gitu. Yang pertama, kalau kita punya suatu nilai limit gitu ya, limit x mendekati a gitu ya, dengan a itu nilai konstanta terhadap untuk fungsi fx gitu ya, dikali dengan gx gitu ya. Sorry, yang ini nggak usah pakai tanda kurung deh kayaknya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi nilainya adalah limit x mendekati a gitu ya, sama dengan limit x mendekati a untuk fx dikali dengan limit x mendekati a untuk fungsi gx gitu ya. Nah, bentuknya bisa kita ubah bentuk seperti ini gitu ya. Kemudian, kalau kita juga punya fungsinya kayak gini, kita punya limit x mendekati 0 untuk sin x gitu ya. Atau dibalik deh, sama aja sih ya. Sin x per x gitu ya. Nah, ini kan cara mengerjakan limit itu ada caranya pertama faktorkan, ada juga caranya nurunin ya. Nah, kalau butuh soal seperti ini kita lakukan turunan ya. Nah, turunan sin x apa? Cos x ya. Cos x. Turunan x 1 masukin 0, cos 0 1 ya. 1 bagi 1 sama dengan 1. Nah, kalau kita nanti bertemu dengan nilai sin x per x, hasilnya berapa? 1 ya. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita punya juga limit x mendekati 0 untuk x per sin x, itu juga akan sama dengan turunan x 1 kan, turunan sin cos kan, cos x masukin x nya yang mendekati 0, makanya dapat adalah cos 0 1 kan, 1 bagi 1 1 sendiri ya gitu. Kemudian apa lagi ya, oh ya ini kebalikan ya, di sini ada cosecant kan. Nah, ingat kalau kita punya di sininya nilainya adalah suatu cosec gitu ya, CSC gitu ya di sini ya, CSC atau cosec, cosec apa ya, misalnya cosec alpha deh ya. Cosec alpha dia akan sama dengan apa? 1 dibagi dengan sin alpha ya, inverse-nya gitu ya, berkebalikan. Kemudian, oh ya, ini ada tanda akar-akaran ya. Nah, kalau kita punya di sini fungsinya fx gitu ya. Fx sama dengan akar x. Jadinya kalau kita buat dalam bentuk pangkat, jadinya x pangkat setengah ya. Nah, jadi ini akan memastikan nilai f aksen x sama dengan setengahnya ke depanin ya. Setengah, x pangkat setengah dikurangi 1, negatif setengah kan, sama dengan 1/2 dikali dengan 1 per x pangkat 1/2 kan, atau ini akan sama aja dengan 1 dibagi 2 dikali dengan 1 per akar x ya, atau sama dengan 1/2 akar x. Sip. Nah, inilah informasi yang kita butuhkan ya untuk mengerjakan soal ini ya. Oke, langsung kita ke soalnya ya. Nah, kita kerjakan di sampingnya. Oke. Nah, ini di sini saya tulis ulang soalnya. Di sini ada limit gitu ya. Limit x mendekati 0 untuk x dikali dengan 1 min akar dari x plus 1 gitu ya, dikali dengan apa? Kosekan kuadrat x gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan juga limit x mendekati 0 untuk x dikali dengan 1 min akar dari x plus 1 gitu ya. Oke, ini kan, nah akar x plus 1 ini kan kosekan ya. Kosekan itu sama apa? 1% kan, jadinya dikali dengan 1% ya. Di sini ya dikali dengan 1%, atau kita bagi aja di sininya, dibagi dengan apa? Sin kuadrat x ya, atau sin x kali sin x ya. Karena di sini 1, sebenarnya 1 nggak terlalu ngaruh kan, jadi nggak usah ditulis gitu satunya, karena 1 itu merupakan identitas perkalian ya. Oke, nah bentuk ini kita pecah ya. Kita pecah menjadi dua bagian. Yang pertama ada x per sin x, yang ini ya. Nah, ada juga nilai akar dari ini ya, 1 min akar x plus 1 dengan sin x. Nah, ini kita pecah menjadi dua bagian gitu ya. Ya, menggunakan sifat yang mana? Yang ini ya. Nah, yang ini. Jadi ini akan menghasilkan limit
X mendekati 0 untuk X per sin X dikali dengan limit X mendekati 0 untuk akar A dalam kurung 1 min akar X plus 1 ya. X plus 1 dibagi dengan apa? Sin X ya. Sin X. Nah, kita ke bawah ya. Kita ke bawah. Terus agak ke pinggiran. Nah, gitu. Nah, ini akan limit X mendekati 0. Kita turunin langsung ya. Turunan X berapa? Turunan X itu adalah 1 ya. Turunan X itu adalah 1 kan. Turunan cos apa? Turunan sin itu adalah cos gitu ya. Cos X. Nah, kalau kita masukin di sininya 0 gitu ya, cos 0. Cos 0 berapa? 1 kan? Jadi, si cos X ini bisa kita ubah dengan 1 ya. 1. Jadi 1 bagi 1 berapa? 1 ya. Dikali dengan, nah ini turunin ya. Turunan 1 berapa? 0 ya. Dikurangi, nah ini bentuk akar kan. Nah bentuk akar jadi ikutin template-nya yang ini ya, 1 per 2 akar X. Maka yang didapat adalah 1 per 2 akar X plus 1 ya. Turunan X 1, turunan 1 0, 1 tambah 0 1, 1 kali 1 ya nggak ngaruh ya. Dibagi dengan turunan sin X, cos X kan, masukin 0, cos 0 1 kan, 1. Jadi ini akan menghasilkan limit X mendekati 0 untuk 1 bagi 1, 1 ya. Dikali dengan 0 ya, 0 dikurangin negatif ya. Negatif 1 per 2 akar X plus 1 ya. Dibagi 1 ya nggak ngaruh ya. Masukin 0, 0 tambah 1, 1 ya, akar 1, 1, 1 kali 2, 2. Jadi hasilnya apa? Negatif 1 per 2 gitu ya. Oke, negatif 1 per 2. Jawabannya yang D ya.